negara lain. Di masa itu kita udah mengenal bulu tangkis, tetapi sempat dilupakan karena dengan adanya Perang Dunia waktu itu, Perang Dunia Kedua. Kemudian 1948, di mana di waktu itu betul-betul cukup disokong oleh pemerintah. Itu ditandai pada kala itu Presiden kita, Presiden Soekarno, dalam pidatonya punya jargon yang sangat terkenal ya, yang sangat terkenal di masa itu, yaitu nation building. Nah, di sini Presiden Soekarno sangat sangat bergebu-gebu semangatnya untuk membangun negeri ini, teman-teman sekalian, membangun tanah air kita ini, karena kita katakan kemerdekaan kita waktu itu. Dan salah satunya yang menjadi bahan yang cukup menjanjikan waktu itu adalah bulu tangkis, teman-teman sekalian. Bulu tangkis ini menjadi sebuah harapan tersendiri bagi masyarakat Indonesia di sama waktu itu, dan pemerintah sangat mendukung itu dan presiden sangat mendukung itu, sehingga para atlet tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, bagaimana olahraga ini betul-betul menjadi olahraga yang membuka mata negara lain kepada Indonesia, bahwa patut diperhitungkan Indonesia ini. Karena dorongan dari pemerintah yang begitu besar di masa itu, maka para atlet ini betul-betul mengoptimalkan kemampuan mereka agar mereka itu betul-betul dianggap bagaimana berprestasi di luar negeri, bagaimana kita tuh betul-betul bisa diperhitungkan dan tidak dianggap remeh oleh negara lain. Dan itu terbukti, teman-teman sekalian, pada tahun 1958, dan kita sukses meraih juara di Thomas Cup di Singapura, sehingga memang di masa itu lah dimulai sebuah prestasi yang begitu berkelanjutan sampai beberapa tahun ke depan, dan itulah masa-masa kejayaan kita, teman-teman sekalian. Bulu tangkis ini tidak lepas dari yang namanya organisasi, teman-teman sekalian, sehingga dengan organisasi ini akan merangkul segalanya, akan merangkul seluruh negara, akan merangkul semua elemen, bahwa bulu tangkis ini bisa dilaksanakan secara rutin, secara berkelanjutan. Organisasi secara internasional didirikan pada tahun 1934, yaitu bernama International Badminton Federation, dan organisasi ini dipelopori oleh beberapa negara waktu itu, yaitu Inggris, kemudian Irlandia, Skotlandia, Wales, Denmark, Belanda, kemudian Kanada, kemudian Selandia Baru, dan terakhir Prancis, teman-teman sekalian. Yaitu International Badminton Federation menjadi Badminton World Federation, ya, yang perubahan nama ini pada tahun 1981, teman-teman sekalian. Begitu juga dengan Indonesia waktu itu, dengan organisasi secara internasional sudah dibentuk, dan Indonesia juga harus memiliki sebuah organisasi yang bisa mengurus persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia, teman-teman sekalian, di mana organisasi ini dapat mengayomi dan dapat memfasilitasi seluruh anak negeri yang memiliki bakat untuk menjadi atlet bulu tangkis secara nasional, secara internasional, teman-teman sekalian. Sehingga pada tahun 1951 dibentuklah sebuah organisasi bernama PBSI, yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Jadi organisasi inilah yang menjadikan wadah bagi seluruh putra-putri Indonesia yang memiliki potensi untuk bisa mengharumkan nama Indonesia ke luar negeri. Hingga hari ini juga begitu banyaknya para atlet Indonesia yang berlomba-lomba untuk menjadi seorang atlet profesional yang diayomi oleh yang dicintai, yang digemari oleh rakyat banyak Indonesia ini, sehingga organisasi ini betul-betul cukup bagus sejauh ini. Karena organisasi ini bukan dari pusat saja, tetapi PBSI ini ada PBSI dari provinsi, ada juga dari daerah. Sejak berdirinya organisasi ini, apa sih yang kompetisi yang telah diselenggarakan oleh International Badminton Federation ini? Yang pertama adalah Thomas Cup. Thomas Cup berhasil diselenggarakan oleh IBF pada masa itu, tepatnya di tahun 1948 sampai 1949, di mana kejuaraan ini dipesertakan oleh 10 negara, dan ini
adalah kompetisi putra pertama yang diselenggarakan secara resmi oleh International Badminton Federation. Kemudian di tahun 1956 sampai 1957 itu adalah kejuaraan yang diselenggarakan oleh International Badminton Federation ini, yaitu Uber Cup khusus wanita di masa itu. Dan teman-teman sekalian, ini sangat bersejarah. Thomas Cup dan Uber Cup diselenggarakan pertama kali di masa ini. Sampai sekarang kita masih melakukan, kita masih ikut serta di masa ini dalam kompetisi ini, teman-teman sekalian. Kemudian kompetisi selanjutnya adalah kejuaraan dunia, teman-teman sekalian. Kejuaraan dunia yang diselenggarakan oleh IBF ini tepat pada tahun 1977. Kemudian organisasi ini juga mencoba kembali melaksanakan sebuah kompetisi baru, yaitu bernama Sudirman Cup. Mungkin teman-teman tidak asing dengan mendengar nama Sudirman, yaitu pada tahun 1989 dilaksanakanlah kompetisi yang bernama Sudirman Cup, di mana kompetisi ini dilaksanakan di Indonesia loh teman-teman, dan dilaksanakan di Gedung Istora. Seperti yang kita ketahui selama ini, Istora itu adalah tempat ya begitu bersejarah, teman-teman sekalian. Dan Sudirman Cup ini adalah diambil dari nama Sudirman dan diambil dari nama orang Indonesia asli, atlet Indonesia asli. Mungkin di lain waktu saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana sejarahnya Sudirman Cup ini, teman-teman sekalian. Baik, kemudian selanjutnya adalah ini yang kompetisi paling ditunggu-tunggu oleh para atlet seluruh dunia, yaitu Olimpiade, teman-teman sekalian. Olimpiade pertama yang memasukkan olahraga bulu tangkis ini sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade adalah pada tahun 1992 di Barcelona, teman-teman sekalian. Ini adalah sebuah kompetisi yang begitu besar, kompetisi yang begitu diikuti oleh banyak negara seluruh dunia, dan emasnya Olimpiade itu yang paling besar bagi seorang atlet. Itulah beberapa kompetisi yang betul-betul diselenggarakan oleh organisasi bulu tangkis dunia ini, sehingga sampai sekarang bulu tangkis ini begitu populernya, terutama di Indonesia, teman-teman sekalian. Beberapa tahun belakangan ini kembali menambah sebuah kompetisi agar para atlet tetap bertanding dalam jangka waktu yang berdekatan, yaitu di tahun 2007 dibuatlah sistem BWF Super Series, di mana Super Series ini sifatnya adalah tour antar negara, dari negara ke negara lain. Itu ada 12 kompetisi, 12 tour yang dilakukan setiap tahunnya, dan ini adalah sebagai bentuk program agar atlet ini betul-betul bagus dalam mengikuti dan akan menjalin kerjasama dari satu negara ke negara lain. Dan ini adalah program BWF yang cukup membawa angin segar bagi para pecinta bulu tangkis di Indonesia, karena kita tidak harus menunggu Thomas Cup dulu, nggak harus menunggu Uber Cup dulu beberapa tahun kemudian untuk bisa menyaksikan kompetisi, tidak. Tapi sekarang setiap bulan sudah ada pertandingan yang begitu luar biasa yang diikuti oleh pemain-pemain terbaik di seluruh negara. Dan untuk mengikuti namanya dengan ada namanya Super Series Final namanya, di mana ini adalah penghujung tahun, kompetisi akhir tahun, di mana untuk bisa ikut di akhir tahun itu, para atlet harus diwajibkan ikut tur dari awal. Jadi pengambilan poin itu dari awal, pengambilan poin-poin itu dari awal tahun. Siapa yang begitu bersemangat, begitu rajin ikut turnamen, maka dia membuka peluang besar untuk bisa ikut di Super Series Final nanti di akhir tahun, biasanya bulan Desember itu, teman-teman sekalian. Di sini ada yang dinamakan dengan yaitu Grand Prix Gold namanya. Ini biasanya diikut sertakan
pesertanya adalah pemain yang masih junior, dan biasanya dia untuk bisa mengumpulkan poin juga di sini. Jika seandainya dia bisa lolos dan bisa bagus penampilan dia di Grand Prix Gold ini, maka dia akan bisa tampil di Super Series teman-teman sekalian, seperti itu. Jadi memang kompetisi-kompetisi yang diselenggarakan oleh organisasi ini cukup berjenjang ya teman-teman ya. Jadi dari bawah bertahap sampai menjadi pemain-pemain yang bisa tampil ke Olimpiade nanti gitu, seperti itu. Baik, mungkin yang dapat saya sampaikan.